Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mislah Lubis, NPM 19 100 132 11 015 dari Pendidikan Matematika. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pembelajaran berbasis masalah dan kemampuan mencari solusi alternatif. Yang pertama, pengertian pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah yang dikenal dengan Problem Based Learning atau PBL merupakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam pelaksanaannya, siswa mengelaborasikan pemecahan masalah dengan pengalaman sehari-hari. Arens dalam Supinat pada tahun 2010 mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang bertujuan merangsang terjadinya proses berpikir tingkat tinggi dalam situasi yang berorientasi masalah. Yang kedua, karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran dengan berbasis masalah merupakan pembelajaran yang dapat mendorong terjadi proses pembelajaran dengan hasil belajar yang optimal bagi perkembangan seluruh potensi siswa. Ciri-cirinya, yang pertama, menggunakan permasalahan dalam dunia nyata. Yang kedua, pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian masalah. Yang ketiga, tujuan pembelajaran ditentukan oleh siswa. Dan yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator. Karakteristik yang tercakup dalam pembelajaran berbasis masalah menurut Tan sebagai berikut. Yang A, masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. B, masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara tidak terstruktur. C, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Solusinya menuntut siswa menggunakan dan mendapatkan konsep dari beberapa materi pelajaran atau lintas bidang studi. Yang D, masalah membuat siswa tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru, presentasi. Yang E, sangat mengutamakan belajar mandiri. F, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak hanya dari satu sumber saja. Pencarian evaluasi serta penggunaan pengetahuan ini menjadi kunci penting. G, pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok berinteraksi, saling bekerja, saling mengerjakan, dan melakukan presentasi. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Langkah yang pertama, mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas. Langkah yang kedua, merumuskan masalah. Langkah yang ketiga, menganalisis masalah. Langkah yang keempat, menata gagasan dan secara sistematis menganalisisnya secara mendalam. Langkah yang kelima, memformulasikan tujuan pembelajaran. Langkah yang keenam, mencari informasi tambahan dari sumber yang lain atau di luar diskusi kelompok. Dan langkah yang terakhir, menyintesis atau menggabungkan dan menguji informasi baru dan membuat laporan untuk kelas. Yang keempat, manfaat pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah memberikan peluang untuk membangun kecakapan hidup atau life skill. Siswa terbiasa mengetahui dirinya sendiri, berpikir metakognitif, berkomunikasi, dan berbagai kecakapan terkait. Adapun manfaat pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah memberikan peluang untuk membangun kecakapan hidup atau life skills. Yang kedua, siswa terbiasa mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga, berpikir metakognitif atau reflektif dengan pikiran dan tindakannya, berkomunikasi, dan berbagai kecakapan terkait. Yang kelima, pemecahan masalah secara kreatif atau PMK. Kemampuan mencari solusi alternatif dalam menyelesaikan soal matematika merupakan salah satu kemampuan memecahkan masalah secara kreatif, karena siswa diminta untuk menyelesaikan soal matematika dengan cara yang lain, sesuai dengan kemampuan siswa dengan terlebih dahulu,
menyelesaikan soal sesuai standar seperti yang dicontohkan guru. Pemecahan masalah secara kreatif. Yang A, menemukan fakta, yaitu mengumpulkan fakta tentang masalah yang memerlukan pemecahan diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan selengkap mungkin yang berhubungan dengan informasi mengenai masalah itu atau divergen. Kemudian, meninjau pertanyaan-pertanyaannya dan memilih yang paling penting untuk diketahui. Yang B, menemukan masalah, yaitu mencoba menjelaskan masalah yang memerlukan pemecahan dengan meninjau dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian, memberikan gambaran yang lebih luas mengenai masalah untuk mendapatkan perspektif lain. Setelah itu, menguraikan masalah yang diperluas menjadi macam-macam masalah yang lebih khusus. Masalah-masalah dirumuskan sehingga mengundang banyak gagasan lalu memilih masalah-masalah penting untuk dipecahkan dari masalah khusus itu. Yang C, menemukan gagasan. Mengembangkan sebanyak mungkin ide untuk pemecahan masalah dengan menggunakan teknik-teknik kreatif. Sesudah gagasan cukup banyak terkumpul, lalu meninjau setiap gagasan satu persatu untuk memilih gagasan yang terbaik. Yang D, menemukan penyelesaian, yaitu menentukan tolak ukur atau patokan kriteria untuk menilai gagasan secara sistematis. Kelebihan dan kelemahan setiap gagasan dinilai berdasarkan tolak ukur yang telah dipilih. Berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh, untuk masing-masing gagasan dipilih gagasan yang terbaik. Yang E, menemukan penerimaan, yaitu membuat suatu rencana kerja supaya gagasan yang telah dipilih sebagai gagasan yang paling baik atau kombinasi dari gagasan dapat diterima dan dilaksanakan. Sekian hasil presentasi saya tentang proposal dengan judul pembelajaran berbasis masalah. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.